Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Agung Channel di sini. Di video kali ini kita akan membahas di balik cerita mobil Toyota Fortuner. Ada cerita menarik di balik kisah yang satu ini. Semoga pembahasan di balik cerita mobil Toyota Fortuner ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi buat teman-teman YouTuber sekalian. Yuk kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Toyota Fortuner adalah mobil medium SUV dari Toyota. Mobil ini tuh sudah dipasarkan sejak tahun 2005 ya di Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya. Nah, Fortuner itu hadir dengan basis yang hampir sama dengan Toyota Kijang Innova yang pada saat itu juga baru diperkenalkan ya beberapa bulan sebelumnya dengan sasis leather frame. Fortuner diimpor langsung dari Thailand alias CBU dengan mesin 2TR FE berkapasitas 2700 cc. Yang mesin ini juga digunakan oleh Kijang Innova versi yang 2700 cc. Sebagai informasi, mesin ini juga dipakai sama Land Cruiser Prado ya. Mobil ini tuh dibuat berdasarkan platform IMV ya, kependekan dari Innovative International Multipurpose Vehicle, yang kalau diterjemahkan adalah kendaraan serbaguna internasional yang inovatif, yang terdiri dari Toyota Hilux, Kijang Innova, dan kemudian Fortuner ini. Pada awalnya mobil ini dirakit di Thailand ya, tapi pada awal tahun 2007 sudah dirakit di Indonesia dan kemudian terhitung sejak tahun 2010 menyusul ditutupnya salah satu pabrik perakitan Toyota di Bangkok, maka proses perakitan Fortuner versi yang mesin bensin dialihkan ke Toyota Indonesia. Di Amerika Selatan, Fortuner itu dijual dengan nama Hilux SV4. Nah, lalu gimana sih perkembangan Toyota Fortuner dari generasi pertama hingga sekarang? Dan lalu mengapa? Ini unik nih, pengendara kendaraan ini sering disebut arogan. Memangnya Toyota Fortuner ini tuh mengandung apa sih? Ya baik, daripada penasaran, yuk kita simak di video ini. Di Indonesia, Fortuner pertama kali diperkenalkan itu tahun 2005 di ajang Jakarta International Motor Show. Fortuner itu mengisi kelas SUV ya, di bawahnya Land Cruiser sebagai medium SUV. Kalau pesaingnya sekarang itu ada Pajero Sport ya, bukan Pajero. Fortuner ini tahun 2004 bulan Desember itu sudah diperkenalkan terlebih dahulu di Thailand. Nah, baru setahun kemudian itu diluncurkan di Indonesia. Nah, pada bulan Agustus tahun 2007, Toyota Fortuner mesin diesel itu mulai dipasarkan di Indonesia dengan kode mesin 2KD FTV 2,5 liter D4D atau Direct 4-Stroke Combo Common Rail Injection yang identik dengan mesin Toyota Kijang Innova versi diesel. Pada awalnya, versi diesel ini tuh hanya diproduksi dalam transmisi manual ya, tapi kemudian tahun 2009 diluncurkan juga yang transmisi otomatis. Untuk semua mesin diesel termasuk yang digunakan oleh Kijang Innova itu diimpor dari Thailand sebagai pusat pengembangan mesin diesel Toyota di Asia Tenggara. Sedangkan untuk semua mesin bensin dikembangkannya tuh di Indonesia sebagai pusat pengembangan mesin bensin Toyota untuk Asia Tenggara. Toyota Fortuner ini tersedia dalam berbagai macam varian ya, G manual transmission dan automatic, G Lux automatic, dan V automatic. Secara tidak resmi, ditawarkan juga tipe V dengan mesin 3000 cc diesel dalam bentuk impor utuh alias CBU dari Thailand untuk pasar luar Jawa seperti Kalimantan dan Sulawesi. Fortuner versi facelift ditampilkan pada event Indonesia International Motor Show tahun 2008. Model ini tuh memiliki lampu depan baru model proyektor, grill model baru, lampu belakang desain baru, serta velg alloy baru. Desain depannya itu mirip Toyota Land Cruiser seri 200 ya. Lalu kemudian di bagian interior itu juga mendapatkan warna baru. Terdapat juga panel kayu dan AC untuk tempat duduk baris kedua dan ketiga. Fortuner 2.5G juga tersedia dengan TRD Sportivo Body Kit yang juga merupakan aksesoris tambahan yang bisa juga dipasang pada Fortuner 2.7G. Selanjutnya adalah tahun 2011 Fortuner kembali melakukan facelift. Bagian depannya memiliki banyak perubahan desain pada grill, lampu depan, dan bumper. Desain grillnya itu memiliki 3 garis utama horizontal, dan lampu depan model proyektor memiliki desain baru. Rumpah lampu kabut depan juga didesain ulang bersama bumper depan yang sekarang dilengkapi dengan scuff plate yang membuatnya itu lebih datar ketimbang model sebelumnya. Bumper bagian belakang juga didesain ulang bersama dengan klaster lampu belakang
Dan untuk lampu belakangnya itu menjadi bening, berbentuk membundar dan terintegrasi. Pada interiornya, terutama di konsol tengah dan setir, berubah sedikit ketimbang versi terdahulu. Dan ini tuh sangat mirip dengan Kijang Innova ya. Tipe TRD Sportivo juga dilengkapi dengan kamera parkir, sensor parkir, TRD Sportivo Suspension, dan body kit. Tahun 2012 ditambahkan mesin diesel 2.5 liter common rail turbo diesel tipe 2KD FTV variable nozzle turbocharger sehingga tenaganya itu makin bertenaga. Tahun 2014, Fortuner itu muncul dengan varian 4x4 diesel setelah sebelumnya penggerak 4x4 itu hanya tersedia di Fortuner bensin yaitu 2,7 V. Nah, di tahun 2016, akhirnya Fortuner mengeluarkan tipe terbarunya ya, model yang ditunggu-tunggu. Di generasi kedua ini, Toyota Fortuner itu diluncurkan di Thailand pada tanggal 16 Juli tahun 2015. Sementara di Indonesia sendiri, generasi kedua Toyota Fortuner ini diluncurkan pada tanggal 22 Januari tahun 2016. Model yang tersedia itu ada 3 pilihan tipe ya, yaitu G, VRZ, dan SRZ. Tipe VRZ itu adalah varian diesel, sedangkan tipe yang SRZ adalah varian bensin. Mesin yang digunakan adalah 2400 cc 2GD FTV yang sama dengan Kijang Innova. Tipe VRZ dilengkapi dengan head unit touchscreen dengan navigasi, rear entertainment system, power outlet untuk baris kedua, start-stop engine, keyless start, dan all auto window. Fortuner VRZ dan SRZ juga tersedia dengan TRD Sportivo body kit pada tahun 2017. Pada tanggal 15 Oktober tahun 2020 bersama dengan Kijang Innova, Fortuner itu juga melakukan facelift. Tahun 2011, varian TRD Sportivo diubah menjadi GR Sport yang juga digunakan sebagai nama di trim tertinggi Yaris, Agya, Veloz. Untuk seri Veloz GR hanya dijual terbatas ya, dan Toyota Rush. Serta ada penambahan tipe baru ya, yaitu 2.8 GR Sport yang menggunakan mesin 1GD FTV. Nah, sementara untuk Toyota Fortuner Legender ini tidak dijual di Indonesia ya. Ini dibuat di Thailand dan dijualnya di Thailand dan India. Sama seperti Pajero Sport yang namanya bagus, Fortuner juga dipakai sebagai nama bayi. Aduh, ya nggak apa-apa juga sih. Nah, selain namanya juga dipakai sebagai nama bayi, ada juga kesamaan yang dimiliki oleh Toyota Fortuner dengan Pajero Sport, yaitu anggapan bahwa pengendaranya itu arogan. Aduh, nggak enak sekali ya citranya. Teman-teman pasti sering dengar lah, soalnya sering masuk berita juga kan, sampai viral. Tapi aku mau disclaimer dulu ya, bahwa anggapan ini aku kutip dari sumber berita di internet. Aku sendiri punya teman naiknya Pajero dan Fortuner, ya orangnya biasa-biasa aja. Jadi pengendara Fortuner itu ya tidak otomatis arogan. Ya meskipun stereotip itu tercipta karena statistik ya, karena memang ada kasusnya. Yang kebetulan jumlahnya ya ada beberapa lah, kalau nggak boleh dibilang banyak. Nah, alasan kenapa sih kok pengendara Fortuner oleh beberapa orang dianggap arogan? Karena yang pertama ya karena memang orangnya itu arogan. Kebetulan aja pakai Fortuner. Ada pengalaman nih. Seorang yang sedang menggunakan Avanza dikata-katain sama pengendara yang lain pas di jalan dengan angkuhnya arogan. Padahal yang arogan itu naiknya ceria, mobil kecil itu loh. Ya artinya orang menyebalkan ya menyebalkan aja, nggak peduli mobilnya besar atau kecil. Alasan yang lain karena mobil ini itu adalah mobil SUV medium yang harganya itu cukup terjangkau selain Mitsubishi Pajero Sport. Toyota Fortuner boleh dibilang itu posisinya pas, tidak murahan, tidak juga terlalu mahal untuk masyarakat Indonesia. Makanya nggak heran orang kaya baru habis jual tanah atau bisnisnya lagi booming, lagi meledak, mampu beli mobil ini. Yang bagi banyak orang, ini tuh sudah dianggap sangat bagus sekali. Dan membeli mobil ini sudah dicitrakan sebagai pencapaian yang sangat luar biasa. Selain itu masyarakat kita itu masih minim kedisiplinan dan kepemahaman dalam berkendara yang benar. Malah ini fakta ya. Banyak sekali pengguna motor yang juga sering berperilaku arogan, ugal-ugalan, pakai knalpot berisik, seolah itu jalan punyanya mbahnya. Padahal dia naik motor, motornya itu juga nggak bagus, nggak mahal juga. Jadi menurutku ya, apapun kendaraannya, ketika orang itu nggak tertib,
Apalagi ditambah bergerombol, ya akan berpotensi menjadi arogan. Atau teman-teman ada yang punya alasan lain kenapa kok pengguna Fortuner itu dianggap arogan? Atau bahkan punya pengalaman yang kurang enak dengan pengendara Fortuner? Tulis di kolom komentar ya. Atau malah Anda sendiri nih pengguna Fortuner yang arogan? Silakan boleh juga dijawab ya. Tulis di kolom komentar. Demikian tampilan kali ini, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe konten ini serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info yang Agung Channel berikan selanjutnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah.